198122 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan pengurai untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung atau berhubung dan tumpang tindih dalam satu ekosistem. Dr. Ania di UT 2019-8147. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rantai makanan. Rantai makanan di sini berfungsi yaitu yang pertama, menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Yang kedua yaitu sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Dan yang terakhir yaitu mempelajari kontrol atas ke bawah ataupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Kita Mubarakah T 2019-8156 dari kelas biologi 4. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya yaitu Dr. Ania tentang proses rantai makanan. Proses rantai makanan yaitu proses di mana makan dan dimakan dalam suatu rantai. Rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing seperti produser, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Dari masing-masing konsumen, produsen, dan dekomposer akan saya jelaskan secara satu-satu, secara runtut. Yang pertama yaitu produsen. Produsen merupakan suatu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Nah, keberadaannya itu tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi pada keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lainnya. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Biasanya produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Kedua, kita akan membahas tentang konsumen. Apa sih konsumen? Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lain. Contoh dari konsumen ini biasanya adalah hewan. Konsumen itu memiliki beberapa tingkatan, yaitu tingkatan pertama atau biasa disebut sebagai primer, tingkatan kedua sebagai sekunder, dan tingkatan ketiga sebagai tersier. Nah, contoh dari masing-masing konsumen ini berbeda-beda. Seperti halnya konsumen pertama memiliki contoh seperti hewan kelinci, kerbau, ataupun sapi. Nah, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 ini biasanya diisi oleh tikus, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 biasanya diisi oleh hewan singa, buaya, dan elang. Yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dari rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh dari pengurai yaitu jamur dan bakteri pengurai. Ada rantai makanan yang terdiri hanya dari 4 tingkatan saja. Ada juga yang mencapai 6 tingkatan trofik. Semakin pendek sebuah rantai makanan, maka energi yang tersedia semakin besar. Sebaliknya, jika rantai makanannya panjang, maka sedikit energi yang tersedia. Saya Azmi Imafiro di UT 2019-8139. Saya akan menjelaskan tentang piramida ekologi. Piramida ekologi sendiri yaitu suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lainnya secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Adapun jenis-jenis piramida
piramida sendiri yaitu yang pertama piramida energi. Piramida energi menggambarkan bilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida energi ini tidak hanya jumlah total energi yang digunakan organisme pada setiap taraf trofik rantai makanan, tetapi juga menyangkut peranan berbagai organisme di dalam transfer energi. Untuk piramida yang selanjutnya yaitu piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida biomasa ini menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kuadrat. Kemudian yang ketiga ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Kemudian piramida jumlah ini umumnya berbentuk menyempit ke atas. Organisme piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak yaitu ada produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Perkenalkan, nama saya Rizal Julianto, NIM T 2019-8131. Di sini saya akan sedikit meneruskan penjelasan dari Mbak Asmi. Contoh rantai makanan di darat: padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Padi yaitu sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Padi menghasilkan biji beras. Kemudian tikus yaitu sebagai konsumen primer karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Kemudian ular yaitu konsumen sekunder karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora, dan ular memakan tikus sebagai sumber energinya. Kemudian elang yaitu konsumen puncak. Elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir itu pengurai. Perannya mengurai elang agar zat-zat dan nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tidak hanya di laut dan danau, jaring-jaring makanan juga terdapat di ekosistem sawah, yaitu seperti berikut: pohon, burung gereja, burung elang, kemudian pohon, jangkrik, burung pipit, kemudian burung elang. Yang kedua, rumput, jangkrik, tikus, burung elang. Yang ketiga, rumput, jangkrik, tikus, ular, kemudian burung elang. Yang keempat, rumput, tikus, burung elang. Yang kelima, pohon, jangkrik, tikus, burung elang. Yang keenam, pohon, jangkrik, tikus, ular, burung elang. Yang keenam, rumput, jangkrik, burung pipit, burung elang. Yang ketujuh, rumput, tikus, ular, burung elang. Contoh rantai makanan di ekosistem gurun. Gurun adalah salah satu dari ekosistem darat yang terbentuk secara alami dan sedikit biotik yang mampu bertahan hidup di tempat ini karena suhunya yang sangat panas dan kering. Beberapa contoh ekosistem gurun adalah gurun Gobi dan gurun Kalahari di Afrika. Kali ini di materi rantai makanan pada ekosistem sawah, pada kelas 10 kita menggunakan sebuah media sederhana yang biasa disebut sebagai media 3 dimensi. Di sini kita sudah membuat sebuah media dari papan styrofoam. Kita menggunakan produsen sebagai padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, burung elang sebagai konsumen 3, dan jamur sebagai pengurai. Semua materi yang telah kami jelaskan sudah terpaparkan di awal. Jadi media ini adalah media pendukung untuk materi ini. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.